Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami, untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi pedoman dan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 hingga ke-10. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-5 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian apa baca firman Tuhan. Bagilah kita tidak hanya baca, melainkan menerapkan, merefleksikannya dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Chairil Anwar di dalam puisinya yang berjudul Aku, ia menuliskan kata atau kalimat, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita, setiap kita pastinya ingin hidup panjang, sangat sekali, dengan berbagai alasan. Belum sukses, belum bahagia, belum bisa membahagiakan orang tua, belum bisa membahagiakan anak, ingin melihat cucu, ingin melihat anak yang sukses, dan sebagainya. Setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang panjang. Tetapi bagaimana caranya kalau kita ingin hidup yang panjang? Firman Tuhan tadi telah mengatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di ayat 6, akan sama saja bohong jika kita tetap menjadi orang Kristen tapi tidak melakukan hal-hal baik. Kita hanya ibadah, berdoa tapi tidak melakukan kebenaran. Sama saja kita menipu diri kita sendiri, menipu sang terang, yaitu Kristus Yesus. Dan caranya agar kita dapat hidup yang panjang, kita baca bersama-sama di ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Kuncinya adalah ada di ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Membangun persekutuan, membangun terang dalam persekutuan. Setelah kita membuat persekutuan itu menjadi menyala dengan terang-terang kasih, setelah itu kita bagikan terang-terang tersebut di persekutuan yang lain. Tidak hanya antar wilayah,
tidak hanya di antar pepantang, tapi di seluruh aspek kehidupan kita. Kita bagikan terang-terang kita. Kalau kita memiliki terang sendiri, tapi kita simpan, kita umpatkan di dalam atau di bawah meja kita, di bawah tempat tidur, sama saja. Kita tidak dapat menjadi terang bagi orang, tapi terang untuk diri kita sendiri. Nantinya kita menjadi pribadi yang egois, hanya mau menerangi sendiri, tapi tidak membuat terang bagi banyak orang. Dan kiranya kita dapat hidup dengan bersekutu dan dalam terang. Mungkin kita sekalian percaya bahwa setiap kata adalah doa. Jika kita ingin hidup yang panjang, kita terus berkata, tubuhku sehat, aku harus semangat, aku pasti bisa, maka aku akan diberkati. Dengan kita mengatakan itu, maka setiap kata kita menjadi doa. Jangan kita bertutur kata, aduh tanganku sakit, badanku sakit, udahlah gak akan sembuh. Tidak bersyukur, tidak memiliki semangat. Nah, kiranya kita tetap memiliki semangat di dalam terang persekutuan Tuhan, sehingga hidup kita tetap diterangi oleh terang kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang membawa terang dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku pemberi terang bagi banyak orang, sehingga di setiap lingkungan kami dapat membagikan terang tersebut, sehingga terang tersebut dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, pada hari ini kami kembali hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memberikan semangat pada mereka, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali sehat, dan dapat kembali memuji nama Tuhan di setiap keadaan mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap aspek kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan menopang kami, sehingga kami betul-betul mensyukuri setiap kehidupan yang dapat kami jalani. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan memberkati.